teman-teman CCC, kembali lagi dalam acara Clef Talk dari Clef and Craniofacial Center Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Bersama saya Dr. Jessica. Hari ini kita akan membahas nih mengenai revisi parut pada luka bekas luka operasi labioplasi atau sumbing bibir. Nah, kita hari ini kedatangan narasumber yang sangat expert di bidangnya, yaitu Dr. Prasetya Nugraheni Kresyanti, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, konsultan kraniofacial. Halo Dr. Heni. Halo Dr. Jessica. Gimana kabar hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat, Dr. Semoga semua penonton di luar sana juga sehat dan semangat terus ya. Nah, hari ini kita akan membahas nih Dok mengenai revisi parut pada bekas luka labioplasi yang mungkin kurang gitu baik dari segi estetik ya Dok ya. Nah, kira-kira sebelumnya apa saja sih faktor yang menyebabkan terjadinya parut bekas luka itu tidak kurang baik gitu Dok? Oke. Ya sebetulnya banyak faktornya ya Dr. Jessica. Jadi ada yang bilang ya itu mah karena bawaan ya, karena keturunan. Soalnya misalnya iya Dok saya ibunya gitu, misalnya saya juga bekas operasi sesar, saya juga ada keloidnya gitu. Nah mungkin ya kalau faktor keturunan sih mungkin kurang tepat, tapi lebih tepatnya karena kita berkulit gelap. Mungkin saya kulitnya gelap, kalau Dr. Jessica mungkin nggak gelap ya. Kalau kita yang berkulit gelap, mungkin parents di sana semua ada yang kulitnya terang kayak Dr. Jessica, ada yang kulit gelap kayak saya. Iya benar. Nah kalau yang kulit gelap itu biasanya lebih banyak tuh pigmen melaninnya, pigmen yang membuat kulit kita berwarna lebih gelap. Nah si pigmen melanin ini dia akan berpengaruh dalam proses penyembuhan luka. Nah pada orang-orang yang pigmen melaninnya banyak, dia akan cenderung untuk parut itu atau scar itu tumbuh berlebihan. Nah, bisa hanya berlebihan menjadi namanya parut hipertrofik ya, jadi lebih tinggi aja. Atau bisa juga menjadi keloid. Nah, ini disebut keloid itu kalau lukanya melebihi dari luka yang sebelumnya. Jadi parents jangan langsung panik kalau misalnya ada bekas luka terus langsung bilang, oh ini keloid, bukan gitu. Bisa aja memang bekas luka atau bekas luka yang hipertrofik gitu. Nah, memang kan tujuan operasi labioplasi itu kita akan pengen menyamarkan scarnya ya, supaya scarnya itu nggak ketara gitu. Kalau misalnya kita ketemu pasien habis operasi bibir sumbing nggak terlalu kelihatan, nah orang pasti melihat nggak ada yang beda kayaknya, atau kalau beda sedikit oh mungkin bekas jatuh kali gitu. Nah kalau kami di bedah plastik itu diajarkan selama pendidikan memang untuk menyamarkan bekas luka itu ada caranya gitu. Yang paling gampang pertama kita taruh di tempat-tempat yang memang biasa ada garisnya gitu. Kayak misalnya di kelopak mata ya. Kelopak mata itu kan kita ada garis di bawah kelopak mata. Jadi kalau kita operasi di daerah kelopak mata tuh kita di garis tersebut, jadi bekasnya tersamarkan. Nah pada bibir biasanya kalau bibir kita lihat susah ya, kita pakai masker nggak bisa nunjukin ya. Kalau di bibir itu kalau kita lihat biasanya ada 2 lajur tuh di bawah hidung tuh. Nah itu biasanya kita bisa jadi tempat untuk menyamarkan scar kita, parut kita di situ, sama mungkin kalau perlu sedikit di bagian tengah hidung di dalam gitu. Nah itu biasanya akan lebih tersamar. Nah sekarang ada juga faktor-faktor yang lain, misalnya ada terjadi infeksi pasca operasi. Nah itu mungkin juga akan bisa berpengaruh, akibatnya akan terjadi penyembuhan luka yang berlebihan, parut yang berlebihan juga. Kemudian yang lain juga mungkin kalau misalnya parents mungkin anaknya ada yang pernah operasi labioplasti ya, kemudian dilihat usia pada saat habis operasi di 1 bulan sampai 2 bulan pasca operasi itu kelihatan kok parutnya kayaknya jadi naik ya, tadinya udah sama gitu terus sekarang jadi lebih naik gitu, terus kayak teraba keras gitu. Nah ini karena memang masih proses penyembuhan luka gitu, di fase-fase dari proses penyembuhan luka itu. Nah ini yang paling penting adalah parents bisa mengatasi supaya bisa menjadi ideal kembali. Jadi harus dibuat supaya parutnya itu lemas, bisa dengan banyak tekniknya, bisa dengan massage atau di pressure gitu. Nah kurang lebih itu mungkin penyebabnya bisa karena ya memang jenis kulit kita, bisa juga karena memang bekas luka operasi mungkin di area yang tidak tersamar jadi lebih kelihatan, bisa mungkin ada problem dengan masalah infeksi luka pasca operasinya, dan mungkin perawatan pasca operasinya itu yang harus diperhatikan untuk masalah pressure di luka operasi. Baik Dok, jadi memang faktornya cukup multifaktorial lagi ya Dok ya. Soalnya gitu. Nah tadi dokter sempat bilang tuh kalau kadang
pas setelah operasi kayaknya bagus gitu, lurus, maksudnya sama dengan sisi satunya, terus lama-lama dia agak naik. Ada juga yang bilang kok kayak jahitannya suka lepas juga dok, apakah itu juga bisa menyebabkan parut yang kurang bagus tuh kalau misalnya jahitan lepas gitu? Oh, jadi benangnya ada yang lepas gitu ya dokter juga. Iya. Kalau benang di kulit itu lepas, biasanya kalau kami sih, kalau ahli bedah plastik, menjahit itu nggak cuma satu lapis, jadi jahitan nggak cuma ada di kulit doang, tapi di bawah kulit kita pasti udah menjahit juga. Jadi otot sudah kita jahit, jaringan di dalam bibir itu yang di rongga mulut juga kita jahit, kemudian di kulit itu dari sisi dalam juga sudah kita jahit. Jadi misalnya jahitan yang di kulitnya itu terlepas, sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir, karena biasanya udah ada yang memegang gitu. Nah, mungkin kalau untuk seperti itu dijaga saja kebersihannya, jangan sampai benang yang terlepas itu kemudian kan pasti jaringannya belum kuat betul ya. Nah, terus habis itu mungkin sisa-sisa kalau habis makan kalau 3 bulan mah belum makan bubur ya, mungkin minum susu gitu ya, susunya nggak dibersihkan gitu. Bersihkannya juga harus gentle gitu, jangan digosok-gosok. Atau mungkin anaknya ingusan gitu, terus jadi ingusnya kena ke situ terus, ya mungkin sebisa mungkin langsung dibersihkan gitu supaya nggak menginfeksi si tempat yang jahitannya terlepas itu. Baik dok, jadi sebenarnya dok, apa sih indikasi diperlukannya nih operasi revisi pada bibir pasca labioplasti dok? Jadi banyak pasien yang sebetulnya nggak terlalu kelihatan ya bekasnya, ya sedikit lah gitu, ada beda gitu. Tapi kan kita orang pada umumnya juga nggak terlalu sama ya, bibir kiri sama bibir kanan, hidung kiri sama hidung kanan, kecuali kalau sangat terlihat jelas gitu. Nah, kalau sangat terlihat jelas mungkin kami juga akan mau dioperasi nggak gitu. Nah, kalau di luar negeri, Dr. Jessica, trennya tuh sebetulnya mengikuti kemauan si anak gitu. Misalnya anaknya, ada ya anak-anak yang nggak terganggu kok dengan itu, saya nggak mau operasi gitu ya, kita ikuti kemauan anaknya. Tapi kalau di Indonesia, kalau saya lihat lebih banyak parents yang khawatir ya, terlalu khawatir gitu, padahal sebetulnya nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, jadi sebaiknya memang kita sebagai parents ini mungkin lebih mendukung supaya anak-anak ini lebih percaya diri, kemudian juga di lingkungan juga kalau misalnya memang menghadapi bullying atau yang lain ya mungkin bisa apa ya, mungkin kita sih ngomongnya gampang ya, bilang mau ya mesti anak lebih percaya diri gini-gini gitu, tapi memang di satu titik anak juga merasa tidak percaya diri gitu. Nah, itu saatnya kita indikasi untuk operasi revisi bibir. Tapi saya sih sebetulnya bukan yang menganut untuk operasi cepet-cepet, karena anak itu masih bertumbuh guys. Jadi ada yang namanya growth spurt. Growth spurt tuh apa ya? Jadi ada fase pertumbuhan anak yang cepat gitu. Dari anak menjadi remaja hingga dewasa ya. Mungkin dari anak kecil menjadi anak sedang gitu. Jadi mungkin di usia-usia 4 tahun, 5 tahun gitu tuh kan bisa anak wajahnya berubah ya, dari kayak masih cabi-cabi baby gitu terus mulai agak belum jadi remaja tapi udah jadi anak besar lah gitu. Nah, itu di fase itu tuh biasanya berubah juga tuh skarnya. Mungkin yang tadinya terlalu kelihatan menjadi nggak kelihatan, atau sebaliknya yang tadinya baik terus menjadi tidak baik. Kalau saya lebih memilih untuk melewati growth spurt itu, kita lihat habis itu apa sih problemnya, hidungnya, bibirnya, dua-duanya atau apa. Karena hidung itu kalau kita operasi buru-buru juga nanti pada akhirnya turun lagi karena businya belum dioperasi sebetulnya. Jadi kebanyakan operasi-operasi bedah plastik harus sabar ya, menunggu gitu, karena kita biasanya lihat dulu nih sebenarnya problemnya apa sih gitu. Baik, jadi memang operasi revisi ini bukan sesuatu yang harus cepat-cepat dilakukan setelah operasi yang pertama ya dok ya. Jadi dilihat dulu indikasinya, dan kalau misalnya mau dilakukan juga lebih baik kalau misalnya anak udah agak lebih besar ya, karena namanya operasi pasti ada risiko juga untuk anaknya ya dok ya. Kecuali memang terbuka gitu ya jahitannya Dr. Jessica, ya mungkin kita harus segera tutup gitu ya. Tapi tetap kembali lagi nggak harus yang hari itu juga itu operasi, nggak juga gitu. Nah, yang paling sering ditanyakan juga nih dok, ada yang udah berumur agak remaja dewasa bahkan udah umur 30 tahunan dok, terus nanya kalau seumur saya apakah masih bisa direvisi labioplasti, mungkin dulu pernah operasi sumring juga ya dok. Kalau kayak begitu gimana dok? Apa ada perbedaan outcome kalau dioperasi lebih muda dibandingin kalau udah agak tua dok? Kalau untuk bibir sih pada prinsipnya
selalu bisa dioperasi ya, langit-langit juga selalu bisa dioperasi sih. Nah, pada bibir itu biasanya kalau sudah dewasa kita mau revisi nggak ada perbedaan sih sebetulnya dengan anak-anak gitu ya. Mungkin kalau untuk operasi hidung gitu ya, mungkin itu kita biasanya kalau memang untuk operasi yang definitif benar-benar kita tunggu sampai dia udah dewasa, udah selesai pertumbuhan rahangnya, semuanya udah selesai, baru itu untuk operasi definitifnya. Tapi kalau untuk bibir sih, misalnya udah 30 tahun atau masih remaja atau masih anak-anak, sebetulnya sih sama aja sih. Baik dok. Nah kira-kira kalau operasi revisi ini dok bisa nggak sih digabung sama operasi revisi lain, misalnya kayak gabung sama rinoplasti gitu pada pasien yang udah agak pasien cleft yang udah agak dewasa dok? Ya kembali lagi sih sebetulnya kelainannya apa ya. Kalau misalnya memang kita lihat kelainannya kayaknya kita kan selalu memperhitungkan nih sulit atau enggak sih kasusnya, lama operasinya akan memanjang atau enggak sih gitu. Kalau kita lihat semuanya oke, kita bisa operasi dalam waktu yang masih masuk akal ya, tidak membahayakan pasien, bisa kita kerjakan bersamaan. Tapi kalau kita lihat, wah kalau saya paksain kerjain bareng-barengan nanti jadi nggak optimal hasilnya gitu. Mungkin sayang juga, lebih baik bisa gitu. Sebetulnya sih prinsipnya begitu. Jadi balik lagi ke kompleksitas dari kasusnya ya dok ya. Baik dok. Nah kira-kira kalau yang untuk operasi revisi dok, apakah teknik yang digunakan itu sama dengan pertama kali operasi labioplastinya dok? Ya balik lagi ya, teknik itu kan banyak macam-macam ya dokter Jessica. Bisa aja mungkin pasien tadinya operasi dari luar Jakarta gitu ya, sekarang udah pindah ke Jakarta, baru berobat ke tempat kita gitu ya. Nah mungkin kan teknik operasi yang digunakan di tempat pertama di operasi berbeda dengan teknik kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga kurang bisa melihat nih sebenarnya awalnya gimana sih gitu. Nah, atau misalnya emang operasi pasien kita, nah itu kalau misalnya memang kelainannya terlalu mayor gitu ya, biasanya kita ulang lagi labioplastinya, itu bisa juga. Tapi kebanyakan sih biasanya cuma sedikit-sedikit revisi aja. Jadi memang tekniknya sedikit berbeda. Mungkin kalau bibirnya satu tinggi sebelah, ya kita cuma samain aja, kita turunin gitu. Nah kalau memang kompleks sekali sampai ke hidungnya juga masih terbelah atau gimana, mau ngomong kita mesti operasi seperti labioplasti ulang gitu. Nah berarti itu juga balik lagi tergantung dari kasus case by case ya dok ya. Kalau untuk cara perawatan lukanya dok, apakah sama dengan perawatan luka pada umumnya atau karena ini bekas operasi yang kedua gitu, jadi ada pantangan atau apa nggak dok yang perlu diperhatikan? Kalau pantangan sih sebetulnya nggak ada ya dokter Jessica. Dan prinsip perawatan lukanya sama aja sih sebetulnya, harus dijaga kebersihannya. Kemudian juga nanti setelah angkat jahitan kita harus memperhatikan scarnya ya. Jadi harus di pressure dengan massage atau dengan silikon gel, silikon sheet, tergantung kasusnya gitu ya. Jadi yang penting kadang-kadang kita udah keburu bosen gitu pas lagi di fase remodeling luka ini, di fase yang scarnya itu masih mungkin jadi naik lagi, jadi tumbuh berlebihan, nah kadang-kadang bosen nih. Nah itu jadi prinsipnya nggak boleh bosen gitu, nggak boleh bosen datang untuk evaluasi. Sama kalau misalnya dikasih tahu, oh ini mesti pakai di pressure, mesti di massage, atau mesti pakai silikon sheet atau silikon gel, nggak boleh bosen gitu sampai dibilang sama dokter, oke ini udah oke, nggak perlu lagi gitu. Malah mungkin kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya ya dok ya, misalnya kalau ternyata ada yang faktor bawaan jadi lebih hipertrofik atau kalian bisa diantisipasi gitu ya dok. Baik dok, nah kira-kira kalau untuk operasi revisi ini dok, apakah ditanggung oleh BPJS? Paling banyak nih dok ditanyain. Oh gitu ya. Karena orang-orang tuh mikirnya, oh kalau revisi ini kan sebenarnya untuk faktor estetik ya, dibandingin ke fungsional. Jadi mereka suka bingung apakah ini juga di cover sama BPJS gitu dok. Ya kadang-kadang memang ya itu tergantung dari apa sih namanya, verifikator BPJS-nya kali ya. Mungkin dokter bedahnya juga mesti ngomong ya. Tapi biasanya kalau memang diagnosisnya cleft, harusnya sih ya ditanggung oleh BPJS, karena memang ini kan bukan operasi yang estetik untuk narik wajah biar lebih muda kan enggak, tapi memang diagnosisnya di BPJS itu diagnosisnya adalah cleft gitu ya. Jadi seharusnya ditanggung BPJS gitu. Kalau operasi ini terkerjakan juga sekarang inilah misalnya verifikator BPJS ya sekarang bapak kalau misalnya kayak gini bapak mau nggak gitu, nggak direvisi, nggak mau kan pasti ya kan gitu lah istilahnya. Tapi intinya kalau semua cleft harusnya ditanggung oleh BPJS.
kalau di CCC sendiri untuk revisi surgery untuk cleft sih ditanggung ya. Ya, kalau di CCC Harusnya itu RCM, tidak membebankan parents atau teman-teman CCC di luar sana yang masih memikirkan nih apakah Ya. perlu untuk revisi atau enggak. gitu. Jangan ragu-ragu nanti takut nanti biayanya besar, nggak ada biaya gitu. Enggak, datang aja ke Cleft Craniofacial Center, nanti kita carikan solusinya lah pasti. Baik, pasti ada solusinya Iya. ya dok ya. Nah, kira-kira ada tambahan pesan nggak nih dok untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kebanyakan yang paling sering menanyakan hal-hal seperti ini tuh udah beranjak remaja atau dewasa dok Oke, sebenarnya? baik. Ya kalau untuk yang sudah beranjak remaja atau dewasa ya memang itu di fase yang sedang ingin mencari jati diri ya. Nah, kalau merasa terganggu dengan scarnya atau bekas lukanya, nggak apa-apa, datang aja langsung ke Cleft Craniofacial Center RCM, nanti kita bisa bantu untuk kita perbaiki gitu. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang masih baby banget, mungkin baru 2 bulan pasca operasi, mungkin parents harus lebih sabar gitu, jangan terlalu khawatir gitu, nantinya toh akan berubah lah, masih berubah, dan mungkin anaknya juga nggak terganggu kalau kelainannya terlalu kecil gitu ya. Jadi intinya kalau misalnya memang yang sudah beranjak remaja, beranjak dewasa dan merasa terganggu, jangan ragu-ragu, datang aja ke Cleft Craniofacial Center RSCM. Baik dok. Nah, kira-kira semoga informasi tadi membantu nih, dan juga yang masih bimbang semakin yakin kalau misalnya mau datang untuk konsultasi. Silahkan aja ya dok ya. Masih kita bantu lah. Nanti bisa ketemu dokter Heni atau Atau dokter dokter. bedah plastik Iya. lainnya. Yang pasti revisi ini sebaiknya tidak diputuskan secara tergesa-gesa ya dok Iya, ya. betul. Jadi perlu pertimbangan juga karena mengingat ada resiko operasinya Iya. dan juga mengenai seberapa parah sih kondisinya sehingga Iya. harus memerlukan operasi Iya, revisi betul. gitu ya dok. Baik dok, terima kasih atas waktunya. Makasih banyak, Dok Jess. Semoga membantu teman-teman dan parents di luar sana yang sedang mencari jawaban nih untuk kasus-kasus mengenai sumbing, seputar sumbingnya. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Dok Jessica. Sampai jumpa di lain kesempatan.